Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Gus Luken Sunarto dalam channel Bahasa dan Sastra Indonesia. Saudaraku, anak-anakku sekalian yang saya banggakan, di kesempatan ini Gus Luken akan menyampaikan pemakaian kata kerja atau verba. Mengapa ini perlu saya sampaikan? Karena untuk menganalisis kalimat tunggal atau kompleks dibutuhkan pemahaman yang mendasar tentang ciri dan berbagai jenis kata kerja yang ada. Oleh karena itu, hal ini perlu saya jelaskan lebih jelas lagi. Oke, langsung saja kita mulai dari pengertian dan fungsi. Kata kerja merupakan kelas kata yang menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Kata kerja menggambarkan suatu tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh subjek kalimat. Biasanya bisa menggunakan imbuhan me, di, ber, atau ter bila kata kerja tersebut merupakan kata kerja bentuk turunan. Oleh karena itu, kata-kata yang berimbuhan me, di, ber, ter pastikan dia berfungsi sebagai predikat dalam sebuah kalimat. Jenis kata kerja berdasarkan objeknya kita bagi menjadi dua, yaitu kata kerja transitif dan kata kerja intransitif. Kata kerja transitif adalah kata kerja yang membutuhkan kehadiran sebuah objek. Nah, di sini cenderung berawalan me atau di, karena objeknya nanti jika dibalik dalam kalimat yang berawalan me atau di sebaliknya, dia akan berubah menjadi subjek. Sehingga disitulah akan muncul kalimat aktif dan kalimat pasif. Oke, contoh, Ida membantu ibunya. Kata berimbuhan membantu ini adalah jenis kata kerja. Karena itu kata membantu berfungsi sebagai predikat dari subjeknya Ida. Objeknya adalah ibunya. Nah, ini kalau dibalik maka akan berubah menjadi ibunya dibantu oleh Ida. Susunannya dari objek menjadi subjek, dari subjek menjadi objek. Contoh 2. Rumahnya membawa petaka. Rumahnya sebagai subjek, membawa sebagai predikat karena merupakan kata kerja, sedangkan petaka karena itu bisa dibalik maka sebagai objek. Berikutnya contoh ketiga, bunga itu disiram oleh ibunya. Predikatnya adalah disiram, karena disiram menunjukkan jenis kata kerja. Kemudian bunga itu sebagai subjek dan oleh ibunya sebagai objek pelaku. Sementara pada kalimat kamarnya dihiasi lampu gemerlapan, susunannya adalah S, P, dan O. Predikatnya adalah dihiasi, kemudian yang dihiasi adalah subjeknya, yaitu kamarnya, penghiasnya adalah lampu gemerlapan. Selanjutnya kata kerja intransitif adalah kata kerja yang tidak membutuhkan kehadiran objek. Biasanya ini adalah kata kerja yang berawalan ber atau ter, atau tanpa awalan namun tetap menunjukkan tindakan atau perbuatan, sehingga tidak perlu kehadiran objek. Mungkin jika ada kehadiran adalah sebagai pelengkap saja. Misalnya A, mereka sudah tidur. Tidur adalah kata yang menunjukkan kegiatan.
Karena itu tidur adalah berfungsi sebagai predikat yang dibantu oleh kata sudah tidur. Jadi sudah tidur adalah predikat. Siapa yang sudah tidur? Pelakunya atau yang ditunjuk oleh predikat, yaitu sebagai subjeknya. Kata mereka. Mereka sudah tidur. SP. Kemudian contoh yang kedua. Ayah dan ibuku belum bangun. Bangun adalah kata kerja dasar karena tanpa berimbuhan. Karena itu belum bangun menduduki posisi predikat. Siapa yang belum bangun? Jawabannya adalah ayah dan ibuku. Kalau begitu pelakunya adalah ayah dan ibuku. Karena pelakunya berada di predikat, maka ayah dan ibuku sebagai subjeknya. Belum bangun sebagai predikatnya. Contoh ketiga, anak-anak itu tadi bermain di lapangan. Ada kata kerja berimbuhan yaitu bermain. Kapan? Tadi. Kata tadi menunjukkan keterangan waktu. Siapa yang bermain? Anak-anak itu. Di mana? Di lapangan. Karena itu maka anak-anak itu sebagai subjek, tadi sebagai keterangan waktu, bermain sebagai predikat, di lapangan sebagai keterangan tempat. Contoh keempat, ayahku bekerja dari pagi sampai malam hari ini. Di sana ada kata berimbuhan ber, maka pastikan dia sebagai kata kerja atau predikat kalimat tersebut. Siapa yang bekerja? Ayahku. Karena ayahku ini berada di depan P, maka kata ayahku sebagai subjeknya. Sehingga dengan demikian, ayahku sebagai subjek, bekerja sebagai predikat, dari pagi sampai malam hari ini menunjukkan keterangan waktu. Sekali lagi, kata-kata yang digarisbawahi yang berwarna biru ini adalah jenis kata kerja. Oke. Selanjutnya anak-anakku, jenis kata kerja berdasarkan subjeknya. Berdasarkan subjeknya. Maka di sana nanti kita akan mengenal kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Kata kerja aktif adalah kata kerja yang subjeknya melakukan pekerjaan, biasanya menggunakan imbuhan me pada kata kerja tersebut. Sedangkan kata kerja pasif, subjeknya dikenai pekerjaan. Biasanya jenis kata ini berimbuhan di. Contoh, untuk kata kerja aktif, aku sudah mencuci pakaianmu. Yang dibicarakan dalam kalimat ini adalah aku atau subjeknya. Bagaimana aku sudah mencuci? Ini adalah predikatnya. Pakaianmu adalah objeknya. Jadi aku subjek, sudah mencuci predikat, pakaianmu objek. Nah, kata mencuci merupakan kata kerja aktif karena subjeknya melakukan pekerjaan. Aku itu melakukan pekerjaan. Sehingga mencuci merupakan kata kerja aktif. Demikian berlaku juga untuk kalimat yang kedua, ketiga, dan keempat. Kalimat kedua, aku sedang menikmati pemandangan indah ini. Aku subjek, sedang menikmati predikat. Nah, karena itu menikmati adalah kata kerja aktif karena subjeknya aktif melakukan pekerjaan. Hari ini aku akan menikahi Rindi. Aku sebagai subjek akan menikahi sebagai predikat. Kata menikahi berimbuhan me adalah predikat kata kerja yang aktif
karena kata aku menunjukkan subjek yang melakukan pekerjaan. Karena itu urutan dari kalimat ini adalah sebagai berikut. Hari ini keterangan aku subjek akan menikahi predikat dan objeknya adalah Rindi. Contoh terakhir, dia membangun rumah yang indah. Siapa yang membangun rumah? Dia. Dia adalah fokus orang, inti yang dibicarakan, subjeknya. Karena itu kata membangun adalah kata kerja jenis aktif. Karena subjeknya melakukan pekerjaan. Rumah yang indah sebagai objek penderita kalau di SD dulu begitu. Kemudian yang kedua, kata kerja pasif. Kata kerja yang subjeknya dikenai pekerjaan oleh objek pelaku. Jadi tetap kita menggunakan struktur sistematika SPOK. Pamannya sudah didatangi petugas. Siapa yang didatangi petugas? Pamannya. Pamannya sebagai subjek. Karena subjeknya didatangi atau dikenai pekerjaan, maka kata didatangi adalah kata kerja pasif. Petugas adalah objek pelakunya. Ini juga berlaku untuk kalimat B, C, dan D. Bunga mekar itu akan diambil adiknya. Bunga mekar itu subjek, akan diambil predikat adiknya sebagai objek pelaku. Kata diambil sebagai kata kerja pasif. Kata akan diambil sebagai predikat. Oke. Saya diajak ibu ke rumah paman. Yang dibicarakan dalam kalimat ini adalah saya, subjeknya. Diajak berarti dikenai pekerjaan. Diajak adalah kata kerja pasif, sehingga ibunya adalah objek pelaku yang mengajak saya. Karena itu ke rumah paman sebagai keterangan tempat. Jadi kalau diurutkan, jabatan dari bagian-bagian kalimat C adalah saya subjek, diajak predikat, ibu objek pelaku, dan ke rumah paman adalah keterangan tujuan. Terakhir, sejak kemarin ayahnya telah dicuri. Maaf, saya ulang. Sejak kemarin ayamnya telah dicuri tetangganya. Apa yang telah dicuri? Ayamnya. Nah, atau kita berpikir apa yang dibahas dalam kalimat D? Ayamnya. Nah, yang dibahas itu adalah sebagai topik atau subjeknya. Kemudian telah dicuri sebagai predikatnya, tetangganya adalah pelaku atau objeknya, sementara sejak kemarin adalah keterangan waktunya. Nah, sekali lagi, kata didatangi pada kalimat A, diambil pada kalimat B, diajak pada kalimat C, dan dicuri pada kalimat D merupakan kata kerja pasif. Karena subjeknya melakukan atau dikenai pekerjaan. Ya, demikian anak-anakku. Dan yang terakhir adalah jenis kata kerja berdasarkan bentuknya. Maksudnya bentuk di sini adalah panjang pendeknya susunan kelompok huruf itu. Kalau tidak ada awalan atau akhirannya atau imbuhannya, maka dinamakan kata kerja dasar atau kata kerja bentuk dasar. Jika diberi awalan, maka merupakan kata kerja turunan atau kata kerja berimbuhan. Nah, sekali lagi, kata kerja merupakan kata yang berfungsi menunjukkan kegiatan atau perbuatan. Nah, sehingga dengan demikian jelas bahwa kata mandi pada kalimat A, minum pada kalimat B,
lari pada kalimat C semuanya adalah kata kerja dasar karena tanpa imbuhan. Nah, kelompok kata akan mandi berarti sebagai subjek, minum sebagai predikat, lari menjabat sebagai predikat. Saya ulang, A, adiknya subjek, akan mandi sebagai predikat, di sungai sebagai keterangan. B, burung itu sebagai subjek, minum sebagai predikat, air hujan sebagai pelengkap. Dia sebagai subjek, lari sebagai predikat, bersama kucingnya sebagai keterangan. Yang terakhir, kata kerja turunan. Pada kalimat A ada memotong, kalimat B ada mencuci, kalimat C ada bermain. Semua adalah jenis kata kerja turunan. Mengapa? Karena kata-kata itu menunjukkan kegiatan atau perbuatan. Karena dia sebagai kata kerja, maka kelompok kata kerja yang ada di itu menjabat sebagai predikat. Sehingga kata yang mendahului predikat tersebut berfungsi sebagai subjek. Contoh, ibu, subjek, memotong, predikat, bawang, objek, dengan cepat, keterangan, cara. Aku, subjek, sudah mencuci, predikat, pakaianmu, objek. Adiknya, subjek, sedang bermain, predikat, layang-layang, pelengkap. Nah, demikian anak-anakku, pada sesi D itu sekali lagi kata-kata yang bergaris bawah merupakan jenis kata kerja. Demikian, mudah-mudahan penjelasan ini membuat kita menjadi semakin paham tentang pemakaian kata kerja dalam sebuah kalimat. Kurang lebihnya, mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.